Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitri Aulia Dewi dengan NIM 72114935 dari akuntansi B 2019 pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada minggu ini, yaitu pada bab 10, kita akan membahas tentang implementasi etis dari teknologi informasi. Yuk langsung saja kita simak materinya. Yang pertama, kita akan membahas tentang cakupan perspektif dan cakupan deskriptif. Apa sih cakupan perspektif itu? Cakupan perspektif merupakan pendekatan yang bersifat menunjukkan sesuatu untuk menentukan bagaimana sesuatu harus dilakukan. Sedangkan cakupan deskriptif merupakan pendekatan yang menerangkan bagaimana suatu hal telah dilakukan. Walaupun cakupan deskriptif itu tidak sebaik cakupan perspektif, cakupan deskriptif dapat memberikan pelajaran menerapkan sistem yang serupa untuk menghindari kegagalan yang sama. Selanjutnya yaitu moral, etika, dan hukum. Moral yaitu tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan salah. Disebut juga institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Etika yaitu sekumpulan kepercayaan, standar atau teladan yang mengarahkan dan yang merasuki ke dalam seseorang atau masyarakat. Contoh etika dalam sistem yaitu peranti lunak bajakan. Sedangkan hukum adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Hukum itu ada paten peranti lunak. Sejak ada kasus State Street Decision yang bermasalah pada paket peranti lunak untuk mengelola reksadana, peranti lunak tidak dapat dipatenkan karena dua alasan, yaitu algoritma matematika tidak dapat dipatenkan, dan yang kedua adalah metode bisnis tidak dapat dipatenkan. Lalu ada Undang-Undang Amerika Serikat yang mengatur tentang hak dan batasan akses data, yang kedua privasi, dan yang ketiga kejahatan komputer. Undang-Undang Paten Peranti Lunak Uni Eropa terjadi karena adanya peristiwa pendaftaran paten di Amerika Serikat yang telah mempengaruhi perusahaan Eropa. Yang kedua, Parlemen Uni Eropa mengusulkan agar standar paten peranti lunak lebih ketat dibandingkan Amerika Serikat. Sedangkan Undang-Undang Privasi Pribadi di Republik Rakyat Cina terjadi karena adanya masalah warga negara Republik Rakyat Cina ada pada istilah privasi. Yang kedua, privasi sering memiliki konotatif negatif karena diasosiasikan dengan orang yang menyembunyikan sesuatu. Serta yang terakhir adalah pemerintah Cina berfokus pada penerapan peraturan penggunaan komputer dan internet. Moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi, dan penggunaan serta hukum yang berlaku. Hukum mudah untuk diinterpretasikan karena bersifat tertulis, tetapi etika tidak terdefinisikan dengan tepat dan mungkin tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat. Kebutuhan akan budaya etika. Keterkaitan antara CEO dengan perusahaannya merupakan dasar untuk budaya etika. Jika perusahaan dituntut untuk berlaku etis, maka manajemen tingkat tinggi harus bersikap etis dalam segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakan. Manajemen tingkat atas harus memimpin melalui contoh dari tindakan-tindakan serta ucapan-ucapannya. Bagaimana budaya etika diterapkan? Tugas dari manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikanya merasuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran bawah sehingga menyentuh setiap karyawan. 1. Kredo perusahaan. Pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung perusahaan, tujuannya memberitahu nilai-nilai etis yang dianut perusahaan. 2. Program etika, yaitu upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada karyawannya untuk menjalankan kredo perusahaan. 3. Kode perusahaan. Banyak perusahaan yang membuat sendiri kode-kode perusahaan ataupun mengadopsi kode perusahaan lain. Alasan dibalik etika komputer yaitu karena 1. Hak privasi.
Hakim MA Amerika Serikat, Louis Brandeis, memperkenalkan hak agar dibiarkan sendiri. Hak ini terancam dua hal, yaitu meningkatkan kemampuan komputer digunakan dalam kegiatan mata-mata, kedua, meningkatkan nilai informasi dalam proses pengembalian keputusan, serta ada hak untuk mendapatkan keakuratan. Tingkat keakuratan komputer tidak dapat dicapai dengan sistem non-komputer. Potensi ini memang tersedia namun tidak selalu didapatkan. Hak kepemilikan. Dikarenakan hukum masih terdapat celah untuk pencurian, maka vendor menutup dengan perjanjian lisensi yang harus disetujui oleh pelanggan. Jika terdapat pelanggan lain dalam perjanjian ini, dapat menyeret pelanggan ke pengadilan. Ya, lalu yang terakhir adalah hak mendapatkan akses. Dalam mengakses informasi, seseorang harus memiliki peranti keras dan pelan di lunak komputer yang diharuskan dan membayar biaya akses untuk dapat mengakses jaringan tersebut.